3. Putusan nomor 223 garing PHPU Wako garis datar 23 2003 garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 diajukan oleh Rohama Ben dan Sinta Wahyuni Khairuddin, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Zainuddin Paru dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Benyamin Devni dan Pilar Saga Ihsan, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Toto Prasetyanto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalil pokok permohonan sesuai dengan jumlah pokok permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca serta saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan benar telah menerima dan memeriksa 2 laporan secara terpisah dari pemohon masing-masing dengan nomor register 006 dan seterusnya tahun 2024 berkenaan dengan kegiatan memancing bersama, serta nomor register nomor 007 dan seterusnya 2024 berkenaan dengan keterlibatan kader Posyandu dalam acara kampanye. Setelah melakukan klarifikasi dan kajian, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 2 huruf F dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur negara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan tanda kutip Tangsel terang dan seterusnya dianggap telah diucapkan setelah mahkamah mencermati dalil aku beserta bukti pemohon, telah ternyata pemohon tidak menguraikan dengan rinci perihal lokasi titik penerangan yang dimaksud serta pengaruhnya terhadap hasil suara. Dengan demikian, mahkamah berpendapat dalil pemohon menyatakan adanya pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan Tangsel terang adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih pasangan calon nomor urut 1 dalam kurung dukungan dengan 1 jari dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut mahkamah, tidak terdapat penjelasan dan bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh penggunaan simbol tersebut terhadap perolehan suara pihak terkait. Dengan demikian, mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih pasangan calon nomor urut 1 atau dukungan dengan 1 jari adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 berupa kampanye di masa tenang, berdasarkan keterangan termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, benar terdapat laporan nomor register 002 dan seterusnya 2024 kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait kampanye di media sosial Instagram dan WhatsApp milik calon wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1. Namun setelah pembahasan oleh Sentra Gakumdu Kota Tangerang Selatan dan klarifikasi terhadap terlapor serta saksi disimpulkan bahwa
laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 berupa kampanye di masa tenang adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat dalam menguji permohonan perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa perolehan suara pemohon adalah 2.112.740 suara dan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 354.27 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara permohon dan pihak terkait adalah setara 24,9% atau lebih dari 2.834 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan seterusnya dianggap perlu diucapkan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.42 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu Akmarina Rasika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak